Ini kalau saya tidak salah PCA kecap. Oke, jadi data ini Anda sudah punya. Kalau Anda mau running harusnya nanti hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya mulai penjelasan dulu. Ini agak rumit ya karena kita daring, mudah-mudahan bisa Anda, karena luring saja ini cukup susah mengikutinya. Hanya keuntungannya kalau luring itu saya bisa melihat gitu loh. Saya bisa melihat Anda itu salahnya di mana gitu. Tapi karena ini daring, Anda ikuti saja. Nanti kalau ada masalah, Anda searching aja di internet atau nanti Anda ke saya juga nggak apa-apa. Kalau saya lagi ada di ruangan, kita bisa bahas. Oke, ya. Jadi hari ini kita materinya adalah implementasi multivariate analysis eh, ke dalam sensory analysis atau uji sensori gitu ya. Nah, sebenarnya yang awalnya yang ada di RPS itu hanya KDE saja gitu ya, KDE saja. Tapi terus Bu Pipin sebagai koordinator mata kuliah Ansen itu kemudian meminta saya menambahkan dengan eh, customer base sensory profile analysis gitu. Jadi kalau KDA ini kan train panelist base gitu ya. Jadi yang akan mengkarakterisasi produk pangannya itu adalah train panelis, artinya panelis yang sudah di-train gitu ya. Sebenarnya RPS-nya hanya sampai itu, tapi kemudian beberapa tahun terakhir, mungkin 1 atau 2 tahun terakhir itu kami tambahkan dengan customer base. Jadi nanti halo, yang back ini. Oke, sudah ya. Anjing gue tiapnya masuk Zoom, Cok. Halo, halo, siapa yang bocor suaranya? Ini saya nggak bisa ngecek. Oke, udah ditutup ya. Oke, jadi untuk pertama, KDA itu konsepnya adalah karena dia train penulis ya. Maka analisis pertamanya itu adalah menggunakan spider web analysis seperti ini. Nanti kita cobakan. Oke, di dalam spider web ini ada informasi intensitas, ya, informasi intensitas. Ini menunjukkan, kok saya nggak bisa annotate ini. Annotate-nya mana ya? Oke, saya coba coret-coret bisa nggak ya? Jadi di dalam KDA itu, dalam Spiderweb itu ada deskripsi atributnya apa saja, kemudian ada intensitas atributnya berapa, gitu ya. Jadi informasi itu yang biasanya muncul di dalam Spiderweb analysis. Nanti kita cobakan. Nah sekarang ini contohnya uji kesukaan terhadap 2 produk es krim. Ini contohnya 2 produk es krim A dan B, ada 7 train panelisnya, kemudian menggunakan unstructured line 15 cm. Ini tabulasi datanya, gitu ya. Ini tabulasi datanya, kemudian ini analisis datanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa deskripsi datanya atau karakterize dari es krim itu, ya itu adalah strawberry flavor, sweetness, rasa susu, warna, smoothness, melting in mouth. Jadi panelis merasa bahwa ketika dia mendescribe atau melakukan profiling pada es krim, maka inilah karakteristik sensori yang muncul, gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, dia kemudian mencoba melakukan mengkarakterisnya berdasarkan intensitasnya.
Sekarang kita lihat, eee, nah, kelemahan dari metode ini, apa istilahnya ya, easy to understand gitu ya, mudah untuk menggambarkannya dan mudah juga untuk menjelaskannya gitu ya. Hanya saja metode ini punya kelemahan, di mana, dia tidak mampu menjelaskan apakah antar atribut ini, ya strawberry flavor atau sweetness, itu, berkorelasi atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah, eee, strawberry flavor itu adalah karakteristik sensori dominan yang terdapat pada sampel A kah atau sampel B kah, gitu ya. Nah, eee, spider web ini tidak mampu menjelaskan itu. Dia sudah mendeskripsikan sih, sudah bisa jadi kita udah bisa bilang ini KDA gitu ya, quantitative descriptive analysis menggunakan spider web gitu ya. Kita sudah bisa bilang, "Oh kita udah describe ini, sudah describe sensory profile dari es krim A dan es krim B." Tapi dia tidak bisa menjelaskan, interaksi antar atribut ini, antar sesama atribut ya, antar sesama atribut sensoris atau dengan objeknya sendiri. Nah, dia tidak bisa menjelaskan itu, si spider web ini. Maka kemudian kita, naik ke next level, kita gunakan multivariate analysis, yang biasa digunakan dalam PDA itu adalah PCA atau Principal Component Analysis, di mana dia kemudian, bisa menampilkan oh sebentar, ketika saya ingin melihat hubungan antar variabel, sebenarnya saya bisa aja sih menggunakan univariate analysis gitu ya. Univariate analysis itu umpamanya menggunakan ANOVA, Analysis of Variance. Jadi satu dimensi aja gitu ya. Antara variabel itu saya bisa tahu, antar atribut itu saya bisa tahu beda nyata atau tidaknya, gitu ya. Tapi saya tidak bisa melihat hubungannya itu, umpamanya apakah karakteristik strawberry itu merupakan karakteristik dominan dari es krim A atau es krim B. Nah, itu saya nggak bisa, itu saya udah jatuh ke, eee, multivariate analysis, gitu ya. Yang mana nanti kita akan gunakan PCA untuk analisisnya, gitu dulu ya. Nah, sekarang keunggulannya itu dia bisa lebih dari 2 variabel ya, sebenarnya ANOVA juga bisa. Tapi dia bisa melihat korelasinya, hubungan korelasinya tidak hanya antar atribut, tapi juga antar dimensi, gitu ya. Nah ini, kita berikan contoh untuk kecap manis. Jadi ada 17 kecap manis, yang mana deskripsi atributnya untuk ini kita main dirasa aja gitu ya, biar mudah. Kita main dirasa aja, di mana rasa, dimensi rasa itu kita jabarkan menjadi manis, asin, asam, pahit, gurih, gitu ya. Kita nggak bicara, eee, flavor, kita nggak bicara tekstur dan seterusnya. Ya, jadi kita hanya bicara taste aja. Kemudian ini, yang saya ceritakan tadi PCA-nya. Jadi di sini, kalau tadi, kita hanya tahu deskripsinya dan intensitasnya di spiderweb ya. Nah, di sini kita bisa tahu, correlation between atributnya ya, correlation between atributnya kita gunakan, eee, ini ya, kita gunakan PCA. Ya, kita plotting dia, berdasarkan intensitasnya, kemudian kita tahu ada hubungan antara pahit dan asam. Nah, sudut lancip ini menunjukkan hubungannya itu positif. Jadi di sini terlihat bahwa terdapat hubungan yang positif antara, rasa pahit dengan rasa asam. Artinya apa? Semakin terasa rasa pahit itu, maka konsumen
maaf, maka panelis akan merasakan asamnya juga semakin tinggi, semakin intens gitu ya. Sementara dengan manis malah sebaliknya. Jadi ketika sudut itu flat gitu, kalau ini kan lancip ya, lancip sangat kecil, malah mungkin kecil dari 10 derajat mungkin ya, karena kecil banget. Nah, sementara antara manis dan pahit, dan manis dan asam, itu sudutnya hampir 180. Artinya mereka berkorelasi sih, tapi negatif. Artinya apa? Semakin tinggi intensitas rasa manis yang dirasakan oleh panelis, maka semakin berkuranglah intensitas rasa pahit atau asam yang akan dirasakan oleh panelis. Jadi dia korelasinya negatif. Berkorelasi sih, tapi negatif. Oke, kemudian saya mau next itu kok nggak bisa. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara, kalau KDA kita bicara pasti train panelis, gitu kan ya, panelis terlatih. Ada nggak sensory profile analysis yang menggunakan customer, customer base? Jadi kita nggak usah latih tuh panelisnya, kita langsung aja pakai. Dan ini sangat bermanfaat ketika produk kita itu di fase-fase awal development-nya, awal pengembangannya. Karena kita ingin cepat kan ya, kita ingin cepat. Tapi metode ini kurang tepat untuk improvement. Jadi produknya sudah established, sudah kita launching ke pasar, kemudian kita ingin improve dia. Nah, arah perubahannya itu kepresisiannya itu akan sangat lebih baik kalau kita menggunakan KDA, quantitative descriptive analysis yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi Cata ini sangat baik untuk product development, new product development, karena dia cepat, menggunakan real customer, jadi ya kita langsung tahu sebenarnya customer suka apa enggak. Nah, ini berguna ketika Anda ingin tahu driver of liking-nya, gitu ya. Dan dia sangat cepat. Karena apa? Karena dia menggunakan binary data. Oke, menggunakan binary data di mana customer itu kita hanya butuh eh, instruksi instruksinya untuk mengisikan check it atau uncheck. Jadi sangat simple, cepat dan low cost, gitu kan ya. Kemudian eh, panelis yang kita gunakan itu untrained panelis. Dan memang ini subjektif gitu ya, karena memang dia mapping terhadap consumer perception dari produk. Ya kalau namanya kan customer perception ya pasti subjektif. Gitu ya. Nah dia sering digunakan dalam preference mapping atau product position. Jadi posisi produk kita dibandingin kompetitor seperti apa sih? Bagaimana pendapat customer sebenarnya terkait produk kita ini? Oke, itu CATA atau kalau di terminologi Excel statnya dia mengatakannya kata gitu. Kata analysis. Oke, nah ini dia contohnya. Jadi cuma checklist aja, yes no, gitu ya. Ada atau enggak sih customer merasakan sweetness dalam produk kita? Ada atau enggak sih customer merasakan sour, asam, gitu ya. Kemudian freshness dan seterusnya. Jadi ini mudah. Oke, kemudian prosedurnya ini nanti Anda baca aja standar ya, defining, objektif, kemudian developing, deskriptifnya apa saja, eh, atribut sensoris yang akan Anda gunakan untuk describing the product gitu kan ya. Kemudian preparing product sample, collecting data, analyzing. Jadi ini normatif aja, standar lah gitu. Kemudian ingat karena dia binary, datanya, measurementnya pasti frekuensi gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 nggak akan mungkin 3,5 gitu ya. Jadi dia pasti counting, gitu. Counting dari apa? Counting dari yes no-nya. Nah, sudah pasti dia non parametrik gitu kan, makanya dia menggunakan Chi-square. Kemudian dia beda dengan PCA.
yang nanti ada, apa ya istilahnya, principal component analysis-nya. Jadi ada weighting-nya gitu ya, ada weighting atributnya gitu ya. Nah, kalau, kata data karena dia binary yang ada itu adalah correspondence analysis-nya. Jadi nggak ada mean-nya, tapi correspondence analysis-nya. Oke, nah kemudian, analog dengan ANOVA pada parametric test, karena ini dia binary respon, maka kita pakainya coherent Q-test, ini non-parametric analysis. Oke, kelemahannya adalah, ketika kita menggunakan kata analisis dan produk yang kita gunakan itu sangat mirip, umpamanya coklat, coklat Cadbury, coklat, eee sama-sama yang itu ya, yang tanpa mete gitu ya, coklat Cadbury, coklat Silver Queen yang Silver Queen itu ada nggak ya yang tanpa mete, saya nggak tahu juga, atau Toblerone lah yang tanpa mete gitu kan ya. Nah, ketika produk itu mirip gitu ya, sangat mirip, itu kata itu nggak bisa mendifferentiate. Karena dia kan hanya checklist. Umpamanya manis, ya manis itu ada di Cadbury, ada juga di Toblerone gitu. Jadi dua-duanya akan kita checklist. Kemudian apalagi pahit, ya pahit itu ada di Cadbury juga, ada di Toblerone juga. Maka kemudian dua-duanya kita checklist. Sehingga kita nggak bisa mendifferentiate. Mendifferentiate akan kesulitan gitu, akan kesulitan mendifferentiate sebenarnya apa sih bedanya Cadbury sama Toblerone gitu. Ketika kita hanya menggunakan kata, ketika kita hanya melakukan check gitu ya. Nah, maka muncullah teori baru yang namanya rata. Rata ini sebenarnya adik dari kata. Jadi dia turunan apa ya, varian, salah satu varian dari kata. Di mana perbedaannya adalah eh, ketika kata itu hanya yes no ya, maka rata itu dia bisa memberikan grading. Jadi rate all that apply. Jadi kalau umpamanya Anda, oh Anda ngerasain nih ada manis. Anda tidak hanya checklist, tapi Anda rating juga dia. Anda kasih dia rate umpamanya, oh kalau Cadbury itu manisnya 7 pura-puranya ya, Cadbury itu manisnya 7. Sementara Toblerone karena dia lebih manis menurut Anda, kemudian Anda beri manisnya 10 gitu, 1 sampai 15 umpamanya ya. Ini umpamanya. Atau Anda mau pakai skala Likert aja. Skala Likert 1 sampai 9 atau 1 sampai 7. Maka kemudian Cadbury Anda beri nilai 5, kemudian Toblerone karena lebih manis, Anda beri nilai 6. Skalanya 1 sampai 7. Nah, itu rata, gitu ya. Kemudian ini contohnya, oh kedetek nih sweet, maka kemudian Anda rate dia sebagai 4 karena Anda kategorikan sebagai moderate. Kalau umpamanya Anda kategorikan sebagai strong, Anda beri scale 5. Berarti ini Anda menggunakan skala Likert 1 sampai 5 gitu ya. Kalau skala Likertnya berapa itu terserah justifikasi Anda saja. Oke, jadi ini komparasi antara kata dan rata gitu ya. Dua-duanya sangat sering digunakan untuk preference mapping analysis based on customer gitu ya, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, nah ini kalau kapan kita pakai kata, kapan kita pakai rata, kemudian ini keistimewaan, ini desain dari kuesioner dari kata, Anda lihat sangat simpel. Jadi ini salah satu keistimewaannya dan nggak perlu ada scale karena dia hanya checklist. Nah, kemudian ini rata, sedikit lebih rumit tapi tidak serumit KDA. Jadi rata itu berada tingkat kesukaran implementasinya dalam hal collecting data ya, itu dia berada di antara kata dan KDA, gitu. Nah, ini adalah, sweetness, kemudian sweet, kemudian Anda rating sweetnya itu berapa, gitu ya. Ini overview statistical tools-nya ya. Jadi kalau kata itu frekuensi
counting karena 1, 2, 3, 4 gitu kan ya, yes, no. Kemudian dia, significant analysis-nya itu dia pakai chi-square ya. Kemudian ketika kita bicara multivariate analysis dia pakai CA, corresponding analysis, dan pakai PCOA kalau dia ada, ingin melihat, liking, driver of liking-nya. Kemudian, different test-nya dia pakai Cochrane Q-test. Oke. Nah, kemudian rata analysis dia bisa pakai ANOVA karena dia skala Likert. Skala Likert kan bisa pakai ANOVA. Kemudian multivariate analysis-nya dia pakai PCA. Kalau Anda ingin cek regression-nya Anda bisa pakai PLSRR, hubungan regresi score regression antar atribut. Kemudian kalau Anda punya hedonic datanya, ya hedonic datanya, Anda bisa pakai preference mapping. Oke, ini nanti kita cobakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Karena Jumatan juga kan ya. Oke, ini contohnya, umpamanya Anda ingin tahu yogurt, kemudian Anda mau gunakan kata atau rata. Nah, kalau Anda gunakan kata, Anda tinggal creamy, sweet, kemudian checklist yes or no, gitu. Sehingga kemudian Anda gambarkan, oh sampel A itu karena yang dicentang hanya creamy dan sweet saja, maka dia dideskripsikan dengan creamy dan manis. Tapi sampel B, nah ini karena sampel A dan B itu sangat berbeda gitu ya, jadi mudah digunakan kata. Sampel B itu customer nggak ngerasa ada creamy-nya, customer juga nggak ngerasa ada sweet-nya, tapi customer ngerasa ada sour-nya gitu ya, ada asam-asamnya, gitu ya. Sour itu ya mungkin nggak asam-asam banget ya, bitter itu asam gitu ya, sour itu juga asam tapi mungkin asamnya nggak seperti bitter. Nah, kemudian Anda deskripsikan, oh produk A itu ketika kita mau profiling, maka dia diprofilingkan dengan kata-kata dengan atribut creamy and sweet. Sementara B dia lebih ke sour, gitu ya. Nah, tapi ketika Anda kemudian menggunakan rata, maka Anda bisa rating dia. Jadi kalau umpamanya, eee, sebenarnya customer Anda itu merasa bahwa, di produk B itu juga ada creamy-nya, hanya sedikit banget gitu ya. Maka kemudian dia boleh mencentang creamy untuk kedua sampel, kemudian dia, rating dia. Umpamanya kalau creamy pada yogurt A tuh kerasa banget, maka kemudian dia rating 4 atau 5. Tapi kemudian, creamy pada sampel B ada juga sih, tapi sedikit banget. Kemudian dia rating sebagai 1. Nah, itulah yang membedakan kata dengan rata. Kata itu ketika produk itu mirip, maka customer tuh susah membedakannya, karena dia nggak punya pilihan. Kalau umpamanya dia checklist, bahwa sampel B itu creamy, sebenarnya creamy-nya sedikit banget. Sehingga dia akhirnya memutuskan, udahlah nggak usah checklist creamy untuk B, gitu. Sementara kalau produknya benar-benar berbeda gitu kan ya, oh memang sampel B ini berbeda nih, gitu. Jadi kata, ketika sampel itu mirip akan sulit digunakan, mendiferensiate sampel tersebut. Jadi nanti sampelnya seolah-olah akan sama. Ini kalau head to head kata, rata, dan KDA. Ya ini Anda baca aja. Karena sebenarnya sudah saya jelaskan, kata itu cepat, rata itu detail karena ada intensitas, maka kemudian sementara KDA itu powerful untuk profiling. Jadi kalau Anda ingin improvement gitu ya, product improvement, quality improvement of the product, bukan quality design ya, quality improvement atau of the product based on sensory evaluation, maka KDA itu powerful karena dia deep dalam menganalisis profiling, dalam melakukan karakterisasi produk Anda karena dia oleh train panelis. Tapi kalau Anda konteksnya quality design, ya product development, new product development, maka akan lebih baik Anda menggunakan kata atau rata. Nanti terserah mana yang ingin Anda pakai. Dua-duanya bisa. Ya, ini contoh dari kata.
ya, dan setiap kali Anda desain atributnya, itu Anda harus punya description-nya, supaya nanti customer ketika men-checklist, itu mereka tahu, deskripsinya seperti apa. Ya, ini contohnya skor hedonik karena nanti kita sampai PCOE, untuk ini ya, untuk yang dilakukan oleh kakak kelas Anda ini sampai PCOE. Nah ini, jadi tidak hanya CE tapi juga sampai, PCOE, di mana kemudian, eee, kita tahu, atribut ideal berdasarkan konsumen untuk coklat matcha itu adalah apabila, ada aroma matchanya, wah, sorry, ada aroma matchanya gitu ya, ada flavor matchanya, ada warna hijaunya, ada pahitnya. Maka ini adalah, eee, ideal attribute gitu ya, ideal attribute, eee, based on perspektif konsumen ketika dia mengelaborasi, coklat matcha gitu ya. Jadi kalau umpamanya, "Oh coklat matcha tapi nggak ada aroma matchanya," ya itu bukan ideal, nggak ideal coklatnya gitu ya. Oke, sekarang biasanya pertanyaan yang sering muncul itu adalah, apakah ideal ini ya, atribut ideal itu pasti menjadi liking driver atribut untuk sebuah produk? Nah, jawabannya belum tentu, gitu ya, belum tentu. Analoginya gini, ketika, Anda mengatakan, "Oh, idealnya sebuah produk matcha itu adalah apabila dia pahit," umpamanya. Jadi kalau coklat matcha itu tidak pahit, maka dia tidak ideal. Tapi kemudian ketika ada komparasi, coklat gitu ya, coklat A, B, C, D gitu ya, kemudian paling pahit itu adalah coklat E, ya, maka belum tentu coklat E lah yang paling disukai oleh customer, gitu kan. Padahal dia ideal tuh, paling pahit gitu kan ya, mesti dia paling ideal dong, gitu kan ya. Nah, tapi belum tentu dia yang paling disukai. Artinya apa? Tidak selalu bahwa produk yang punya atribut ideal itu adalah produk yang paling disukai oleh customer. Ya, dan itu beberapa kali sudah kami buktikan bahwa, eee, sebuah produk ketika dia punya atribut ideal, ini kan yang punya atribut ideal yang sangat, dekat dengan atribut ideal, maaf, yang sangat dekat dengan produk ideal itu adalah atribut, maaf, sampel 870. Tapi apakah kemudian sampel 870 itu merupakan yang paling disukai? Belum tentu. Beberapa penelitian kami membuktikan iya, maksudnya ketika dia ideal, ya dia paling disukai. Tapi beberapa penelitian kami juga ada yang dia ideal sih 870 ini, tapi ternyata dia bukan yang paling disukai oleh konsumen, seperti itu. Nah, anomali-anomali seperti itu mungkin saja terjadi dan itu make sense gitu, make sense. Umpamanya ketika Anda katakan, kopi itu idealnya ya pahit, kalau nggak pahit ya nggak kopi. Tapi coba Anda tanyakan, apakah semua orang, ketika diberikan 5 macam kopi, apakah semua orang akan selalu mengatakan bahwa yang paling pahitlah yang mereka sukai? Belum tentu, gitu kan ya. Bisa jadi, rata-rata kesukaan orang itu sebenarnya adalah, ke kopi yang cenderung tidak pahit, atau bisa jadi kalau ada clustering kopi gitu kan espresso ya yang paling pahit, bisa jadi yang paling disukai itu sebenarnya, cappuccino gitu loh, atau yang paling rendah tuh apa ya, latte ya? Saya lupa latte sama, mochaccino itu yang paling tidak pahit yang mana, yang apa istilahnya kadar kopinya paling sedikit itu yang mana. Bisa jadi itu yang disukai, bukan espresso, bukan kopi espresso, tapi kopi yang mungkin susunya lebih banyak, gitu ya. Jadi itu, paradoks antara eee, ideal dengan kesukaan, liking dan ideal, gitu ya. Yang dipilih dan yang diidealkan, itu paradoksnya seperti itu. Oke, sudah jam 10 kita lanjut saja. Nah, ini contoh rata. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi, karena dia ada intensitas, rata itu rate all that apply gitu ya, maka kita bisa spider web-kan dia. Ini spider web-nya,
Di sini kita lihat, coklat jahe ya, ini kalau saya tidak salah ya coklat jahe, ginger. Nah, kita bisa dilihat di sini yang paling intens, yang intensitasnya paling tinggi terhadap, kalau jahe itu apa ya, ginger flavor, ginger taste-nya mana ginger taste? Ginger taste, taste. Oh oh iya, nggak ada dong ya. Taste itu kan cuman manis, asam, oke, ginger flavor sama ginger aroma, gitu ya, karena kalau rasa kan nggak ada rasa jahe ya. Maka kemudian kita melihat produk yang orange ini, itu ginger flavor-nya paling tinggi intensitasnya, itu adalah produk A, gitu kan ya. Kemudian yang ginger aromanya paling tinggi itu adalah yang ungu produk C. Ya, tapi sebenarnya produk A itu juga aromanya tinggi gitu, cuman dia kurang tinggi kalau kita bandingkan dengan produk C, gitu ya. Nah, jadi spiderweb apa ya, easy to describe, eye catching tuh bukan eye catching ya, mudah untuk dicerna gitu ya, mudah untuk dicerna gitu. Dengan begini kita langsung tahu, oh ini yang intensitasnya tinggi itu untuk ginger flavor itu adalah produk A, dan seterusnya. Oke, eee kalau ini appearance ya, color color coklatnya gitu ya, yang lebih coklatnya itu produk C. Kemudian kalau sour, sour yang paling pahit ya, paling pahit itu, oh sebenarnya keempat-empatnya nggak terlalu pahit sih, tapi kalau lebih pahit itu produk B. Walaupun sebenarnya pahitnya sih, di range 3 ya, range 3 itu kan sebenarnya nggak pahit. Oke, seperti itu. Nah, spiderweb ini mudah untuk dibaca dan mudah untuk kita untuk menjelaskan, tapi dia miskin informasi, gitu. Dia tidak bisa menjelaskan apakah ginger aroma itu berkorelasi positif dengan, ginger flavor. Kalau dugaan kita iya, hipotesis kita iya, semakin tinggi, rasa atau intensitas aroma yang dirasakan oleh panelis, maka kemungkinan, flavor-nya juga semakin tinggi. Gitu, yang dirasakan oleh panelis. Ingat ini respon panelis terhadap produk ya. Jadi not real intensitas dari produk. Kalau intensitas realnya kita nggak bisa. Oke, karena atribut ini adalah atribut sensoris. Oke, ini hasil dari treatment testnya. Kenapa kemarin kita pakai treatment test? Karena datanya nggak berdistribusi normal. Kemudian ini hasil significant different testnya. Different testnya itu produk kami itu adalah produk A, adalah tadi dari segi apa tadi ya yang kita agak ragu, Ginger Aroma ya? Oke. Ginger Aroma, tadi yang paling tinggi produk C kan ya? Oh ternyata signifikan. Ini Ginger Aroma kita, ini Ginger Aroma produk C. Perbedaannya signifikan, memang C lah yang paling tinggi, gitu ya. Apalagi tadi, yang paling tinggi flavor ginger produk kita, ya. Dan dia memang lebih tinggi daripada yang lainnya, gitu. Oke, nah sekarang kita ingin lihat hubungan antara atribut. Tadi kita menduga ada hubungan, positif antara flavor dengan aroma. Nah ini kalau Anda lihat, ini adalah ini sayang nggak ada garisnya ya. Ini kalau saya kasih garis, ini nggak dikasih garis supaya nggak, apa namanya, nggak crowded gitu ya. Ini saya hilangkan garisnya tapi malah nggak kelihatan sudutnya. Oke. Saya hapus dulu. Ini kalau Anda lihat, ini adalah ginger flavor, ini adalah ginger aroma. Nah, tadi kan kita menduga bahwa ada hubungan antara correlation, positive correlation antara flavor dan aroma, dan ini terlihat di sini sudutnya kecil banget. Artinya ketika panelis merasakan
flavor gingernya itu terus semakin terasa, maka aroma gingernya juga akan semakin terasa. Intensnya juga semakin tinggi, gitu ya. Sementara dia bertolak belakang dengan aroma coklat. Ini ya, kalau Anda lihat aroma coklat dan flavor coklat. Jadi ketika flavor coklatnya semakin terasa, maka gingernya akan semakin berkurang. Nah, ini sangat berguna nanti di product development. Oke. Okay? Ketika Anda menjadi R&D di sebuah perusahaan, maka ini profiling ini, karakteristik sensoris ini sangat berguna karena nanti akan begini, oh kalau coklatnya kami tambah, saya tambah gitu ya, maka flavor dan aroma coklatnya mesti akan naik, akan tinggi kan. Nah, tingginya flavor dan aroma coklat ini akan membuat ini gingernya menjadi berkurang. Seperti itu. Jadi nanti di product development Anda akan butuh sensory profile ini. Oke, dan kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah preference mapping. Anda ingin tahu nih, kalau kita bicara ginger coklat, siapa sebenarnya yang menjadi driver of likingnya? Nah, saya jelaskan sedikit. eh, Area warna-warni ini menunjukkan acceptance level atau tingkat kesukaan, eee, bukan tingkat kesukaan seperti hedonic 1 sampai 7 ya, nggak gitu, tapi persentase orang yang suka gitu, acceptance levels dari panelis terhadap produk kita. Jadi kalau umpamanya ada 100 panelis gitu ya, artinya 60 sampai 80 panelis itu ketika memilih coklat, dia akan memperhatikan smoothness-nya, fatty-nya, melting behavior-nya, sticky-nya, dan hardness-nya. Dan kebetulan yang mereka suka itu adalah sampel D, gitu ya. Sampel D itu nanti karakteristik sensorisnya seperti apa, maka kemudian kita lihat lagi di KDA, gitu ya. Eee, kita cek intensitas smoothness-nya berapa, intensitas fatty-nya berapa, intensitas, melting behavior-nya berapa, sticky dan hardness-nya berapa, seperti itu. Maka kemudian sampel D ini kita jadikan apa ya bahasanya, benchmarking kita. Oh, ternyata yang disukai itu melting behavior yang intensitasnya sekian gitu. Oh, ternyata yang disukai itu kalau coklat itu sticky-nya begini. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih ada sticky, tapi sticky-nya tuh segini. Kita lihat sampel D. Oh, ternyata hardness coklat tuh segini. Mengikuti sampel D. Supaya apa? Supaya dia disukai oleh customer. Gitu. Kemudian warna biru itu disukai oleh 20-40%. Kalau tadi 60-80, jadi kalau umpamanya ada 100, maka 60-80 orang itu suka ke produk D ini. Produk D ini. Artinya kan kalau mereka suka terus mereka beli kan kita udah punya 80 orang, 60-80 orang yang akan membeli produk kita. Makanya ini dikatakan preference mapping. Gitu ya, preference mapping. Orang-orang yang prefer untuk memutuskan membeli produk kita. Dan ini adalah driver of liking-nya. Nah, kemudian untuk produk biru sampel B, dia disukai oleh 20 sampai 40. Kemudian yang hijau, betulnya yang hijau dikit banget gitu ya, nggak ada yang masuk situ. Jadi yang ada adalah sampel B, disukai 20 sampai 40%. Gitu ya. Nah, kebetulan produk kami itu disukai sih, tapi dengan kalau saya nggak salah sampel A ya. Sampel A disukai tapi dalam kuadran yang berbeda. Jadi dia disukai karena karakteristik ininya, ya ininya. Sementara produk D itu disukai karena karakteristik ini. Oke. Nah ini kemarin saya sudah nanti kalau masih ada yang belum berhasil menginstal Excel statnya bisa main ke sini dan kemudian guide apa istilahnya guideline dari bagaimana menginstalnya sudah saya share ke Mbak Najwa. Sekarang kita cobakan ininya ya, kita cobakan Excel statnya.
Oke, harusnya kalau Anda Excel stat-nya berhasil Anda install, ini muncul di tempat Anda. Ini ya. Oke, masih terlihat ya, saya besarin dikit. Oke, ini harusnya ya kelihatan ya. Ini harusnya muncul di tempat Anda. Oke, terlihat. Nah, kemudian, untuk PCA, sekarang kita ambil data PCA dulu, data kecap. Ini kalau Anda buka laptop dan Anda bisa mengikuti silakan, karena saya nggak bisa pantau. Saya besarkan, ya cuman bisa besarnya sampai segitu. Nah, ini, data kecapnya, oke. Untuk spider web-nya sederhana ya teman-teman, dan saya yakin teman-teman udah bisa, kita cobakan dulu spider web-nya. Mana dia? Grafik. Mungkin grafik, spider, all chart, spider ini ya, radar chart. Ini, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Di sort dulu, di select dulu semuanya. Nah, seperti ini. Ya, mirip-mirip lah ya dengan yang tadi, cuman beda ininya aja. Dia ini ya, nggak bisa saya kecilin. Oke. Ops. Ya, nanti teman-teman bisa rapikan sendiri. Source datanya, ini source datanya range-nya sampai 10, sementara tadi kayaknya kurang dari 10 ya. Oke, ini data kecap, sementara tadi ini jahe ya. Oke, nanti teman-teman kita cobakan juga yang jahe. Jahe, ini di sort dulu semuanya. Kemudian insert all chart, kemudian ambil XY scatter, XY scatter radar. Ini ya. Nah, persis kan dengan yang di sebelah. Nanti tinggal dirapikan supaya bisa seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya adalah kita lakukan PCA analysis. Ini saya hapus saja ya, biar nggak mengganggu. Oke. Nah, PCA analysis, kalau teman-teman udah install ini, maka teman-teman bisa ambil di analyze-nya mana ini. Saya buka semua dulu aja ya. Nah, di sini ada analyze data, ya. Teman-teman akan temukan PCA. Oke, kemudian di oke kan. Nah, akan muncul seperti ini. Observation variables, observation or variable table ini itu adalah data yang ini. Saya geser lagi ya. Itu nggak semuanya muncul. Adalah data yang ini. Gitu ya. Sementara observation labels, jadi ini kalau belum dicentang, kalau defaultnya teman-teman ini belum dicentang, maka tolong dicentang. Gitu ya. Maka kemudian kita isikan labelnya, ya, diklik, kita isikan ini. Oke, kemudian
maksimum number-nya 5 dan seterusnya. Ini default aja nggak apa-apa. Nggak ada yang harusnya sih nggak masalah. Oke, kemudian continue. Ini di ini aja dia hanya melaporkan yang ada yang teman-teman select tuh ini gitu. Kemudian continue. Nah, ini dia memperlihatkan apa namanya ya? eh Sumbunya gitu ya. Nah, kita pilih yang paling tinggi yaitu F1 sama F2. Kalau teman-teman pilih F3, dia hanya 38%. Jadi kita pilih yang total representasi datanya paling tinggi, yaitu F1 sama F2. Select, jangan lupa di select, kemudian dan, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, maka kemudian di sini yang tadi saya sudah jelaskan, ini nggak usah saya bahas. Report analysis. Oke, nanti teman-teman tinggal baca. Oke, sekarang untuk jahe dengan cara yang sama, karena nanti data di jahe itu kita butuhkan untuk data preference mapping. Nah, saya kecilin dulu, saya hapus dulu aja ya. Oke, Excel stat, analyze data, ECA, ini sudah apa istilahnya dia membaca data yang tadi gitu ya. Ambil aja. Jadi dia kalau nggak kita hapus itu, dia masih menyimpan historinya. Oh, terputus ya? Oh alah, kok saya. Biasanya saya lihat HP kok tadi saya lupa, sebentar. Iya, kadang-kadang saya lupa mengontrol lewat HP. Padahal saya masuk 2 device. Ini, share. Oke, saya buka Excel-nya. Terlihat ya? Oke. Jadi dia kalau apa kita belum tutup, itu dia akan menyimpan historinya. Jadi kadang-kadang membuat menjadi salah gitu ya, dihapus aja. Kemudian ada insert lagi. Insert. Gitu ya. Sama, ini juga masih yang tadi. Insert. Yang lain tetap aja, default aja. Nggak usah berubah. Outputnya sama. Oke. Ini dia hanya baca. Continue. Kita pilih F1, F2, select, dan oke, kemudian dia seperti ini. Nah, nanti yang teman-teman butuhkan untuk preference mapping itu adalah data ini, faktor skor ini. Nah, ini yang sudah saya kopikan biar cepat. Saya kopikan di sini. Maaf, kalau ini belum saya kopikan. Saya kopikan aja ya, biar nanti kita tinggal, mana tadi dia data ini HAC-nya. Kita tinggal ambil. Tapi kalau teman-teman biarin di sini juga nggak apa-apa sih. Terserah aja, ini kan tergantung apa istilahnya cara teman-teman mengerjakannya gitu ya. Nah,
kita udah selesai tuh preference mapping, udah dapat data ini ya, karena maaf, kita udah selesai tuh PCA, Principal Component Analysis. Karena untuk preference mapping kita butuh data ini. Karena preference mapping itu nanti dia mengintegrasikan data hasil PCA dengan HAC ke dalam satu display, gitu. Uh, bukan preference-nya, level acceptance levelnya dia pakai HAC, ya. Kemudian preference-nya dia pakai PCA, terus dia integrasikan. Jadi cara kerja preference mapping itu seperti itu. Nah, berikutnya kita lakukan HAC. HAC itu teman-teman butuh data yang namanya data hedonik. Ini udah saya berikan, gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya Excel start, kemudian pilih di. Nah, ini kita udah masuk ke sensoris tool. Oh, belum. HAC belum, maaf. Masih analyze data. Nanti kalau preference mapping baru kita masuk ke sensoris tool. Jadi masih di analyzing data ya, karena ini sebenarnya general sih, analisis general. Oke, kemudian observation variation data itu yang ini tadi, gitu ya. Kemudian row-nya ini, gitu ya. Kemudian yang lainnya default aja. Oke, optionnya, oh iya, biasanya number of classes-nya itu adalah N-1. Jadi karena kita sampelnya 4, maka number of classes-nya 3, gitu ya. Kalau dia nggak default membacanya, Anda settingnya di sini, gitu ya. Kalau dia nggak otomatis, gitu ya. Kemudian ininya default aja, kemudian Anda okekan. Ini dia membaca aja, kemudian Anda cek, oke. Anda cek yang nanti Anda akan butuhkan itu adalah di kelas data kelas centroid-nya. Itu yang menunjukkan data ini. Jadi dia apa istilahnya? Dia membagi-bagi data hedonik tadi menjadi beberapa kelas, gitu loh. Jadi ini kelas 1 sampai 3, gitu ya. Jadi dia mesti n kurang 1 kelasnya itu. Jadi kalau seandainya Anda sampelnya 10, maka kelasnya 9. Kalau Anda sampelnya 4, maka kelasnya 3. Nah, data ini kemudian Anda copy paste-kan ke sini, ke input. Ini terserah Anda aja ya. Ini kalau saya biasanya seperti itu biar mudah. Anda copy paste-kan value gitu ya. Nah, dia itu ngebacanya si siapa namanya? Si preference mapping ngebacanya transpose dari ini. Gitu ya. Jadi nanti ketika Anda copy paste itu Anda transpose. Gitu ya. Maka kemudian Anda dapatkan datanya seperti ini yang saya buat ini. Oke, sudah lengkap, sudah input preference mapping-nya. Sekarang kita lakukan preference mapping. Nah, kalau sudah melakukan preference mapping, maka kita sudah main di sensory tools. Sensory tools itu banyak ya, sensory data analysis. Anda klik tanda tambah ya, Anda klik tanda tambah ini, kemudian drop down. Nah, kemudian Anda ketemu sensory data analysis, kemudian Anda lakukan yang namanya preference mapping. Nah, preference data itu adalah data dari oh, saya belum copy-in tadi ya. Oke. Ini adalah data dari kelas ininya, apa namanya? HC-nya. Jadi hedoniknya. Nilai dari hedoniknya yang akan nanti dipetakan di preference mapping. Berarti tadi yang data faktorial itu saya, dan Anda nggak bingung. Kemudian VCA-nya yang faktor loading atau faktorial datanya, gitu ya, X configuration namanya, itu saya ambil tadi saya input di sini. Nah, dia PCA. Saya masukkan tadi datanya.
Perasaan tadi saya sudah kopikan di input private ya, kok nggak ketemu ya? Ya terpaksa harus kita cari di sini. Mudah-mudahan Anda nggak bingung. 1, 2. Oh ini mah kecap, yang bukan kecap. Oh, saya masukkan ke sini. Bentar ya, teman-teman. Ini saya bukan file yang ini yang harusnya saya buka. Supaya kita cepat, ini saya tutup dulu aja. Saya mulai lagi. Cancel. Cancel ya, saya cancel. Saya buka yang sudah ada data. Oh, ini dia datanya. Sorry. Oke, Excel start. Kemudian sensory data analysis. Preference mapping, kita keluarin yang tadi ya. Ini. Terus configuration-nya yang tadi saya kopikan dari dari hasil dari faktorialnya, atau bisa juga saya ambilkan dari sini, sama toh datanya, gitu ya. Nanti terserah Anda saja mau cara bekerjanya bagaimana. Kemudian objek labelnya itu adalah ini, sampel A, sampel B, sampel C. Udah, kemudian diokekan, diokekan sama ya ini biasa. Ini sah saja, maka kemudian akan muncul seperti ini. Oke, dia akan terpisah gini ya teman-teman, akan terpisah gini. Ini itu saya overlay-kan. Jadi ini saya ambil, ya saya ambil, kemudian saya dempetkan ke sini. Seperti itu. Nanti, Ctrl Z. Oke, ini adalah hasil overlay dari, eee, apa namanya ya, counter plot yang kita dapatkan ya dari gabungan antara PCA dan HAC tadi gitu ya. Kemudian kan kita ingin tahu tuh apa namanya? atribut dari sampel masing-masing. Nah, karena ini tidak ada, ya teman-teman boleh cukup puas sampai sini boleh, tapi kan kita enggak ya. Kita kan ingin tahu juga sampel atributnya. Maka teman-teman ambil dari PCA. Wah, ini sayangnya crowded ya. Nanti teman-teman rapikan sendiri aja ya. Ambil dari sini, kemudian masukkan ke sini. Ini kebetulan udah saya rapikan. Ya, nanti ini di-overlay-kan ke sini. Ini adalah hasil dari overlay saya. Ini kalau saya tarik dia akan terpisah ini. Nah, saya tarik. Ini dia. Ini sudah saya rapikan seperti ini ya. Sudah saya rapikan seperti ini sama. Tapi ini udah saya rapikan, kemudian saya overlay-kan, dibikin transparan ya. Dibikin transparan, kemudian dimasukkan ke sini. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Seperti ini jadinya. Nah, di sini sudah jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa sampel D ya sampel D itu disukai lebih banyak 60 sampai 80% disukai oleh panelis di mana driving atributnya itu adalah smoothness, fattiness, and melting behavior sticky yang seperti punya D, seperti sampel D. Kemudian sampel A ya, gingernya, ginger flavornya, spicy flavornya, dan seterusnya, maka itu mereverse ke sampel A. Kebetulan dia terpecah. Oke, itu saja sih yang bisa saya demonstrasikan hari ini. Sebenarnya kalau kita luring itu kita bisa diskusi sih, tapi karena daring mungkin susah ya. Nanti kalau teman-teman bingung, ini ada link karena saya juga nggak hafal teman-teman, saya juga nggak hafal. Biasanya saya juga main ke sini, ya main ke
ke malah dia saya jadikan, apa ya namanya, saya masukkan ke dalam kan teman-teman YouTube tuh suka ada, apa ya, eee, yang supaya teman-teman mudah menginikannya, selalu ke sana gitu ya, terus teman masukkan ke dalam channel teman-teman gitu. Di sini tuh udah ada, Excel Start gitu. Jadi setiap kali saya buka YouTube, mesti saya sudah muncul bisa ke sini. Jadi apa istilahnya ya, dijadikan salah satu channel yang kemudian akan jadi history dari YouTube-nya teman-teman, gitu. Ini saya share saja. Oh, ternyata sudah saya matikan ya. Selalu saya lupa share. Nah, ini nama channel-nya ini ya, nama channel-nya. Nah, kalau saya itu saya jadikan, eee, apa namanya, oh saya subscribe, wah istilahnya subscribe ya, saya lupa. Saya subscribe sehingga dia masuk ke dalam list channel yang sering saya buka, gitu. Wah ini ketahuan saya suka karaokean ya. Oke, ini saya share aja nama channel-nya. Nah teman-teman kalau nanti kesulitan bisa main ke sini. Bedanya hanya kalau di sini dia pakai kuadratik. Kuadratik, kalau saya pakainya vektor, itu aja sih. Karena untuk data yang sedikit seperti kita, itu kayaknya kuadratik tuh nggak bisa. Saya udah coba berapa kali, bisanya pakainya vektor. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman, nanti dicoba sendiri, datanya, nggak akan jadi tugas karena kan juga nggak ini ya, untuk latihan gitu ya, kalau terlalu banyak tugas saya juga ngoreksinya butuh waktu kan ya. Jadi itu teman-teman kerjakan sendiri saja, datanya kan sudah saya share, kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa chat lewat Mbak Najwa ke saya, jangan semua ya. Kebayang kan kalau 37 anak semua nge-chat saya kan saya nggak akan sempat membalasnya. Jadi tanyakan saja lewat Mbak Najwa, nanti saya balas. Kalau umpamanya kita perlu Zoom lagi, monggo nanti saya buka Zoom lagi, kalau teman-teman kesulitan. Karena kalau daring tuh tantangannya memang saya nggak bisa bantu langsung buka langsung ke laptopnya teman-teman. Biasanya kalau luring tuh saya datangi tuh, "Mana yang nggak bisa?" Terus saya, "Oh mungkin karena ini," gitu. Tapi kalau daring kan susah ya, jadi terpaksa teman-teman belajar mandiri, gitu. Dan Zoom, link yang saya berikan itu harusnya sudah cukup. Jadi nanti kita ujiannya, gini, jadi saya kasih 2 conditional. Kalau umpamanya teman-teman mau daring boleh, tapi teman-teman harus open cam. Gitu ya, open cam supaya saya tahu bahwa teman-teman sendiri gitu. Oke, karena nanti set datanya beda kok, set datanya beda. Jadi kalau umpamanya teman-teman berbaik hati membantu temannya silahkan, tapi nanti waktunya nggak akan cukup. Nah, kan bisa aja teman-teman dibantu oleh kelas lain gitu kan ya, dibantu oleh kelas lain. Maka harus on cam. Harus buka kamera gitu ya, dan tidak boleh pakai avatar on cam-nya. Dan kalau ketahuan bahwa on cam-nya itu adalah video yang sudah kan bisa aja teman-teman ambil video kemudian di-setting gitu ya, terus, "Loh ini kok nggak gerak-gerak ya?" Gitu kan, dan ketahuan oleh saya, maka saya langsung teman-teman langsung saya lembar ujiannya nggak akan saya periksa. Karena kan daring itu kan saya sulit ya, saya harus suudzon, kalau daring itu saya harus suudzon. Karena teman-teman bisa saja meminta bantuan orang lain dan saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman on cam dan saya bisa yakin teman-teman di situ sendiri, gitu ya, maka kemudian, kita bisa, melakukan ujian secara daring, gitu ya. Tapi kalau kemudian teman-teman, "Wah saya kameranya rusak Bu," atau, "Wah saya susah kalau sambil nge-zoom terus sambil nge-run Excel Start, wah itu laptop saya capek banget," gitu kan ya. Padahal laptop saya hanya satu gitu. Nah, maka kemudian kita terpaksa luring, gitu ya, terpaksa luring. Saya luring hari Jumat nggak masalah, karena saya biasanya hari Jumat juga datang ke kampus. Tapi kalau teman-teman merasa keberatan hari Jumat luring, maka teman-teman boleh cari hari yang lain. Nanti sampaikan saja ke Najwa, teman-teman mau luring di hari apa, gitu ya. Nah, monggo teman-teman pilih, eee,
Kalau kondisionalnya bisa dipenuhi, maka kita bisa daring. Nanti sampaikan ke Mbak Najwa, eee, Mbak Najwa informasikan ke saya, kita, ujiannya apakah daring atau luring. Gitu ya? Kira-kira jelas ya Mbak Najwa ya? Mhm, harus tetap luring. Jadi kalau daring semuanya harus masuk kamera dong, kan nggak fair kalau umpamanya ada yang boleh, off cam, nanti semuanya alasannya kameranya rusak dan saya nggak bisa periksa. Itu ya, biar fair untuk semua, maka, begitu satu atau 2 kameranya rusak dan dia tidak bisa apa istilahnya, mengusahakan menggunakan yang kameranya zoom kameranya jalan gitu ya, maka kemudian kita luring, gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya cukupkan, eee, s kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa